Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita akan mengulang surat Al-Baqarah ayat 183. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyehatkan lahir dan batin kita. Allah sampaikan umur kita bertemu bulan Ramadan. Allah berikan kekuatan pada kita untuk beribadah selama bulan Ramadan dengan ibadah yang maksimal dan ibadah terbaik, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera menyingkirkan virus corona ini. Jika dengan adanya virus corona, umat ini makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat dan kita baca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, ya seperti biasa. Ya itu mad tabi'i, tetapi setelah mad tabi'i ada hamzah di luar kalimat, maka namanya mad jaiz, panjangnya 6 ketuk. Ya ayyuhal ya-nya ada tasydidnya, jadi dihentakkan. Ayyuhalladzi ada al-ta'rif ketemu lam, itu menjadi al-syamsiyah. Zi 2 ketuk, kasroh ketemu iya mati, mad tabi'i. Amanu mad badal 2 ketuk, nu mad tabi'i 2 ketuk juga. Amanu kutiba alaihi ya mati, sebelumnya ada fathah namanya mad layyin. Kumusiyam ada al-ta'rif ketemu sod ya, al-syamsiyah namanya, sehingga masuk ke sod langsung. Alaikumusyiyamu ya fathah ketemu alif mad tabi'i 2 ketuk saja. Kama 2 ketuk lagi, ma kutiba alal ladzi sama 2 ketuk, min qab nun mati ketemu qaf dibaca ikhfa ma'al gunnah, ini termasuk ab'ad sehingga hampir eng tapi bukan eng, sebelum eng. Min tidak min atau min tidak, min qab ba mati qalqalah dipantulkan. Min qablikum la'al ada mim mati ketemu lam dibaca idhar syafawi ya. Min qablikum la ya, mim matinya bibir atas bibir bawah ketemu langsung lepas lagi. Qablikum la'allakum tat, nah sama mim ketemu tak juga begitu, idhar syafawi.
tattaqun. Nah, ini ada mad di akhir ayat atau waqaf, dan itu mematikan nun yang tadinya hidup, namanya mad arid lissukun. Ikhwatul iman rahimakumullah, ayat 183 sudah kita bahas berkenaan dengan perintah Allah kepada orang-orang beriman. Mengapa orang beriman harus berpuasa? Atau mengapa yang diperintah berpuasa itu adalah orang beriman? Sudah kita bahas. Atau bolehkah orang kafir non-muslim itu berpuasa? Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwatul iman rahimakumullah, kita melihat dalam literatur agama kita berkenaan dengan perihal puasa, kita mendapati 3 istilah. Ada istilah shaum, ada istilah syam, dan ada istilah puasa. Dalam Al-Quran ada 2 istilah, shaum dan syam. Dua-duanya dalam Fathul Qorib disebutkan memiliki makna yang sama, yaitu menahan. Ya, menahan. Tapi tentunya dalam kajian fikih akan berbeda. Kalau shaum itu maknanya masih umum, menahan diri dari segala perbuatan, segala perkataan, baik dalam keadaan dia berpuasa, kajian fikihnya, maupun tidak dalam keadaan dia berpuasa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 26. Bagaimana Maryam menyebutkan, inni nazartu lirrahmani, sesungguhnya saya bernazar untuk as-sauma, saum lirrahman, untuk Allah yang Maha Rahman. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tidak berkata-kata. Nah, yang kedua ada istilah syam. Istilah syam, ya, istilah fikih itu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dari sejak terbit fajar di waktu subuh sampai dengan tenggelamnya matahari di waktu maghrib, diawali dengan niat di malam harinya. Jadi khusus tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Nah, baginda Rasulullah SAW pernah juga menggunakan istilah shaum, juga menggunakan istilah syam dalam arti berpuasa. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam riwayat Bukhari, Rasul menyebut, kullu amalin ibnu Adam lahu illa syam. Setiap amal anak Adam lahu itu baginya illa syam, kecuali puasa. Menggunakan istilah syam. Fa innahu li wa ana adzibi. Nah, syam itu, puasa itu untukku dan aku yang berhak untuk memberikan pahalanya. Tapi dalam riwayat Muslim ditulisnya, redaksinya, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, kecuali shaum. Fa innahu li wa adzibi. Karena sesungguhnya saum itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala kepadanya. Jadi kadang menggunakan saum, kadang juga menggunakan istilah syam yang maknanya sama, yaitu puasa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan, sum afdolus saum, berpuasalah dengan puasa terbaik. Sum afdolus saum, menggunakan istilah saum. Tapi berikutnya, sauma Dawuda siyama yaumin wa ifdara yaumin. Sauma yaumin,
Siyama yaumin wa iftara yaumin. Menggunakan istilah siyam. Di depannya padahal sauma Daud, saum Daud. Jadi ada saum, ada siyam. Dengan makna fikih yang sama, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, jima, hubungan suami istri di siang hari. Ikhwatul iman rahimakumullah, siyam dan saum. Yang ketiganya ada istilah puasa. Dalam literatur Jawa kita mengenal istilah puasa dalam 3 ranah. Kita mengenalnya ranah yang pertama adalah puasa sebagai simbol keprihatinan. Biasanya orang Jawa dengan melaksanakan tapa, dan tapa itu juga ikut langsung dengan poso, topo, poso. Jadi ya bertapa dan di dalamnya ada puasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka menikmati sesuatu yang tidak enak dan tidak menikmati yang enak. Itu puasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyucikan batin. Nah, ini literatur Jawa. Ada yang kedua, puasa dalam literatur Jawa adalah puasa sebagai sarana untuk penguatan batin. Puasa untuk penguatan batin. Dalam rangka apa? Tujuannya untuk mendapatkan kesaktian. Puasanya untuk mendapatkan kesaktian supaya bisa berkomunikasi dengan makhluk halus misalnya. Ada puasa mutih, ada puasa apalah yang disebut oleh orang Jawa dalam literatur Jawa. Tapi juga ada ranah yang ketiga, yaitu puasa sebagai ibadah. Ini bagi orang Jawa yang menjalankan syariat Islam, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari yang didahului di malam harinya, yaitu dengan berniat. Jadi itulah 3 istilah yang intinya yang dimaksud adalah sama. Jadi ketika orang menyebut syam, maka itu secara spesifik. Ketika orang menyebut saum, sesungguhnya ya dia juga cuma jauh lebih dahsyat. Karena orang yang siam belum tentu saum. Orang yang saum, harapannya itu juga siam. Kalau orang yang siam, itu hanya menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Tapi orang yang saum bukan hanya itu. Makan, minum, hubungan suami istri saja. Yang masuk tetapi juga yang keluar juga ditahan. Jadi kalau siam itu menahan sesuatu yang masuk, mungkin makanan, mungkin minuman, kenikmatan. Tapi begitu saum itu menahan diri apa yang akan kita keluarkan. Apa? Tidak bohong. Mulut tidak mengeluarkan kata-kata yang punya nilai kebohongan. Al-kadzib. Ini udah saum. Ada al-ghibah, keluar dari mulut, ghibah, mencari-cari, ngomong-ngomongin kejelekan orang lain. An-namimah, juga dari mulut, keluar an-namimah. Adu domba, al-yaminul ghamus, saksi palsu. Nah, orang yang saum itu menahan diri, bukan hanya dari makan, bukan hanya dari minum, tidak jima di siang hari, tetapi juga tidak bohong, tidak mengadu domba, tidak ngomongin kejelekan orang. Tapi pada intinya bagi kita orang awam, ya saum, ya siam, ya puasa. Mudah-mudahan kita mampu menunaikan ibadah siam, saum atau puasa di bulan Ramadan dengan penuh khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa kita mampu
menjadikan dosa-dosa kita lebur, habis, bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.